Allah subhani tadalana bin nurani bil wali bil rabbani Syekhul Qadir Al-Jailani. Sejarah Dua Maung Panjalu. Selain dikenal berkat situs lekong dan upacara adat Nyangku, Panjalu Ciamis juga dikenal dengan mitos Maung Panjalunya. Mitos ini berkembang di kalangan masyarakat Panjalu zaman dulu dan mungkin masih dipercaya oleh sebagian orang hingga saat ini. Dikutip dari buku Babad Panjalu, orang Panjalu yang keturunan Maung Panjalu dicirikan dengan kuku tangannya yang mirip kuku harimau, dan apabila bertemu dengan harimau betulan, maka si harimau betulan akan ketakutan. Bagaimana kisah selengkapnya? Simak video ini sampai habis. Mitos Maung Panjalu berasal dari cerita Babad, yaitu Babad Panjalu. Alkisah, seorang putri kerajaan Sunda Pajajaran bernama Dwi Sucilarang dipinang oleh seorang pangeran dari Majapahit yang bernama Pangeran Gajah Wulung. Setelah menikah, sang putri pun diboyong ke Majapahit oleh sang suami yang disebut dalam kisah tradisional sebagai putra dari Prabu Brawijaya. Beberapa waktu kemudian, sang putri mengandung. Nampaknya ia tak terlalu betah di Majapahit, maka ketika kandungannya mendekati usia melahirkan, ia meminta izin untuk dapat melahirkan di tanah kelahirannya di Sunda. Meski berat hati, Pangeran Gajah Wulung mengizinkan permintaannya tersebut, maka diperintahkanlah sepasukan untuk mengantar Dwi Sucilarang ke kerajaan Pajajaran. Menjalani perjalanan yang sangat panjang tersebut, di tempat-tempat yang aman dan nyaman, rombongan kerap berhenti untuk beristirahat. Hal tersebut juga dilakukan ketika memasuki kawasan hutan Panumbangan yang pada saat itu masih wilayah kerajaan Panjalu. Di sebuah tempat iring-iringan memutuskan untuk mendirikan tenda. Tak diduga, di tempat tersebut sang putri anak kembar. Meski dalam keadaannya darurat, kedua bayi dapat dilahirkan dengan selamat. Yang laki-laki kemudian dinamakan Bongbang Larang dan yang perempuan dinamakan Bongbang Kencana. Ari-ari kedua bayi dimasukkan ke dalam sebuah pendil tanah liat dan diletakkan di atas sebuah batu besar. Beberapa hari kemudian, rombongan melanjutkan perjalanan hingga sampai di Keraton Pajajaran. Singkat cerita, kedua anak kembar tersebut kemudian tumbuh di Keraton Pajajaran. Prabu Siliwangi sang kakek sangat menyayangi mereka. Namun, semakin beranjak remaja, ada perasaan yang terus mengganggu pikiran mereka, yaitu keinginan untuk bertemu dengan sang ayah di kerajaan Majapahit. Karena usia mereka yang masih kecil, sang kakek Prabu Siliwangi tidak mengizinkan keduanya untuk pergi menunggu hingga usia mereka dewasa. Namun rasa penasaran terus mengganggu pikiran kedua remaja tersebut. Akhirnya, keduanya sepakat untuk pergi dengan diam-diam. Maka pada waktu yang telah ditentukan, berangkatlah mereka meninggalkan keraton menuju ke arah timur. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh,
mereka tiba di sebuah hutan belantara di kaki Gunung Sawal. Karena merasa lelah dan haus, di tempat tersebut keduanya berhenti untuk beristirahat. Ketika mencari sumber air, kedua remaja tersebut menemukan sebuah pendil di atas sebuah batu besar. Ternyata pendil tersebut adalah tempat menyimpan ari-ari mereka ketika mereka lahir dulu. Tentu saja mereka tak mengetahuinya. Melihat pendil tersebut berisi air, Bongbang Larang yang sangat kehausan itu langsung meminumnya dengan mendekatkan pendil ke mulutnya. Namun keajaiban terjadi, kepala pendil tersebut tiba-tiba membesar dan mencaplok kepala Bongbang Larang sehingga tidak bisa dilepas. Kebingungan dengan apa yang terjadi, Bongbang Kencana kemudian menuntun sang kakak untuk mencari pertolongan. Mereka berjalan terus ke arah timur sehingga bertemu seorang kakek bernama Aki Ganjar. Oleh kakek tersebut, keduanya disarankan untuk menemui seorang sakti yang tinggal di utara. Orang tersebut bernama Aki Garahang. Beliau adalah seorang pendeta Hindu bergelar Pandita Gunawisesa Wikutranggana. Kemudian oleh Aki Garahang, pendil tersebut dipecahkan dengan sebuah kujang sehingga terbelah menjadi dua. Konon, kujang tersebut sampai kini masih tersimpan di Pasucian Bumi Alit. Keajaiban kembali terjadi. Pendil yang terbelah dua itu kemudian membentuk sebuah selokan dan kulah atau kolam. Selokan tersebut selanjutnya dinamakan Cipang Buangan, sedangkan kulahnya dinamakan Pangbuangan. Sebagai ungkapan terima kasih, kedua remaja kembar itu pun memutuskan untuk mengabdi di padepokan Aki Garahang sebelum melanjutkan perjalanan ke Majapahit. Suatu hari, Aki Garahang hendak berpergian untuk sebuah keperluan. Untuk itu, ia menitipkan padepokannya kepada Bongbang Larang dan Bongbang Kencana. Sebelum pergi, sang pendeta berpesan agar kedua remaja tersebut tidak mendekati kulah Pangbuangan yang letaknya tidak jauh dari padepokan tersebut. Namun, larangan itu tak diindahkan oleh kedua remaja tersebut. Sepeninggalan sang pendeta, keduanya tak bisa menahan diri untuk mendatangi kulah terlarang itu. Kemudian, Bongbang Larang dan Bongbang Kencana mendekati kulah Pangbuangan tersebut yang ternyata sangat indah dan berair jernih di dalamnya dan dipenuhi ikan berwarna-warni. Melihatnya, Bongbang Larang tak sabar untuk segera saja menceburkan diri ke dalam kulah itu. Sementara sang adik hanya membasuh kedua tangan dan wajah sambil merendamkan kedua kakinya. Betapa terkejut keduanya kemudian. Saat Bongbang Larang naik ke darat, wajah dan seluruh tubuhnya telah ditumbuhi bulu lebat seperti seekor harimau. Demikian juga dengan Bongbang Kencana. Ketika melihat tubuhnya di permukaan air itu, wajahnya telah berubah sehingga tak sadar menceburkan diri ke dalam kulah. Keduanya pun kini berubah menjadi dua ekor harimau kembar, jantan dan betina. Singkat cerita, ketika Aki Garahang pulang dan mendapati dua ekor harimau di padepokannya, ia terkejut. Hampir saja kedua harimau itu dibunuhnya karena dikira telah memangsa Bongbang Larang dan Bongbang Kencana. Namun kemudian ia segera mahfum dengan apa yang terjadi. Ia pun tak bisa berbuat apa-apa. Aki Garahang berpendapat bahwa kejadian itu sudah menjadi kehendak yang kuasa. Aki Garahang kemudian menasehati keduanya dan berpesan agar mereka tidak mengganggu orang Panjalu beserta hewan peliharaannya. Bila melanggar, mereka akan mendapat kutukan darinya. Kedua anak harimau tersebut kemudian berjalan tak tentu arah hingga sampai di Cipanjalu, yang merupakan kebun milik Keraton Panjalu yang ditanami aneka sayuran dan buah-buahan. Di bagian hilirnya terdapat pancuran tempat pemandian keluarga kerajaan. Ketika sedang berjalan di kebun tersebut, kaki mereka tak sengaja terjerat oleh sulur-sulur tanaman paria oyong.
atau sayuran sejenis terong-terongan, sehingga jatuh ke dalam gaul atau saluran air tertutup terbuat dari batang pohon yang dilubungi. Hal itu menyebabkan aliran air di bagian hilir tersumbat oleh tubuh mereka. Keesokan harinya, Prabu Sanghayang Cakradewa terheran-heran ketika melihat pancuran di pemandiannya tidak mengeluarkan air. Ketika diperiksa, ia sangat terkejut melihat ada 2 harimau kecil yang menyumbat saluran air. Hampir saja kedua harimau itu dibunuh oleh sang Prabu karena khawatir membahayakan masyarakat. Namun setelah mengetahui bahwa keduanya adalah jelmaan putra-putri kerajaan Pajajaran, sang Prabu menjadi iba. Ia pun kemudian menyelamatkan keduanya dari himpitan saluran air itu. Sebagai tanda terima kasih, kedua harimau itu bersumpah di hadapan sang Prabu untuk tidak mengganggu orang Panjalu dan keturunannya. Bahkan, bila diperlukan mereka bersedia datang menolong dan melindungi orang Panjalu yang berada dalam kesulitan. Namun terdapat kekecualian. Perlindungan tidak akan diberikan kepada mereka yang meminum air dengan cara meneguk langsung dari tempat air minum, dan yang menanam atau memakan paria oyong, serta yang membuat gaul saluran air tertutup. Orang-orang tersebut tidak akan menolongnya. Selanjutnya kedua harimau kembar itu melanjutkan perjalanan hingga tiba di keraton Majapahit, di mana sang ayah ternyata telah bertahta sebagai raja. Sang Prabu sangat terharu dengan kisah perjalanan kedua putra-putri kembarnya. Ia kemudian memerintahkan Bongbang Larang untuk menjadi penjaga di keraton Pajajaran, sedangkan Bongbang Kencana diberi tugas untuk menjaga keraton Majapahit. Pada waktu-waktu tertentu, kedua saudara kembar ini diperkenankan untuk saling menjenguk. Maka menurut kepercayaan masyarakat Panjalu zaman dulu, kedua harimau maung Panjalu tersebut akan berkeliaran untuk saling menjenguk pada setiap bulan Maulud. Nah, begitulah sekilas sejarah dua maung Panjalu. Semoga dapat menambah wawasan kalian dan semoga bermanfaat, dan tunggu video sejarah dan keramat para wali selanjutnya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.